Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita masih membahas tentang aplikasi matriks yang kedua pada bagian rotasi. Rotasi atau disebut juga sebagai perputaran. Perhatikan jam dinding ini. Apa yang kalian pikirkan tentang jam dinding? Apa yang bisa kalian ketahui dari sebuah jam dinding? Melibatkan apa sajakah jam dinding itu? Jam dinding pasti akan melibatkan beberapa hal, yaitu yang pertama di sini adalah tentang sudut, kemudian perputarannya, lalu ada di sini sebagai pusatnya. Hal yang kita amati daripada jam dinding yang bergerak ini sama halnya dengan rotasi yang akan kita lakukan pada transformasi geometri. Logikanya seperti ini. Jadi, pada transformasi geometri pun, rotasi akan melibatkan pusat rotasi, besar daripada sudut rotasi, di sini adalah theta, kemudian ada arah perputarannya, di mana ada yang searah dengan arah jarum jam, di sini akan mempengaruhi nilai daripada sudutnya, di mana ketika searah dengan jarum jam, maka sudutnya bernilai min. Di sini min theta, maka yang berlawanan berarti bernilai plus theta. Pada kasus rotasi, kita ibaratkan seperti ini, di mana A berada pada titik koordinat X, Y. Maka artinya bahwa panjang ini adalah panjang X, sedangkan yang ini adalah Y. Dari titik koordinat ini yang kita hubungkan dengan sudut alfa yang dibentuk antara sumbu X dan titik A, maka dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita akan mengetahui bahwa X adalah R cos alfa dan Y adalah R sin alfa. Masih ingat tidak kasus yang ini? Bu Ain harapkan kalian masih mengingatnya, yaitu tentang definisi cos itu apa, sin itu apa. Cos adalah samping bagi miring, sedangkan sin adalah depan bagi miring. Karena depannya sudut adalah Y, maka Y di sini. Sedangkan sampingnya adalah X, maka X-nya di sini. Maka ini yang akan kita dapatkan hubungannya dengan sudut. Lalu bagaimana dengan bayangannya? Perhatikan daripada bayangan untuk A ketika dia dirotasikan sejauh theta. Kita mencari hubungannya di mana terhadap sumbu X, maka ketika dirotasikan terhadap theta, maka sudut yang dibentuk dengan sumbu X adalah theta plus alfa. Maka X absen di sini adalah R kali cos theta plus alfa. Jika kita uraikan, ingat rumus penjumlahan pada sudut, yaitu cos, min, sin, sin. Maka di sini sudutnya kita bagi ada theta, alfa, theta, dan alfa.
Jika kita uraikan menjadi R kali cos theta kali cos alpha min R kali sin theta kali sin alpha. Perhatikan nilai daripada sudutnya. Jika kita amati, R kali cos alpha adalah punyanya X. Maka bisa ditulis X cos theta. Dan R sin alpha adalah Y. Maka bisa ditulis menjadi Y sin theta. Kita akan mengamati nilai daripada Y, di mana Y alpha adalah R kali sin theta plus alpha. Logika yang sama yaitu menggunakan Pythagoras. Maka kita menguraikan untuk penjumlahan sinnya yaitu sin cos sin di sini, di mana plus tetap plus ya untuk sinnya. Maka di sini kita bagi rata sudutnya. Sehingga menjadi R kali sin theta kali cos alpha ditambah R kali cos theta sin alpha. Di mana sama dengan langkah kita mencari nilai daripada hubungannya dengan X-nya. Yaitu di sana ada R kali cos alpha merupakan nilai daripada X kali sin theta. Dan R kali sin alpha adalah Y, di sini cos ya, Y cos theta. Maka dapat kita bentuk di mana di sini adalah kita bentuk dalam matriksnya dari apa yang sudah kita dapatkan bahwa ada bayangan, kemudian ada matriks transformasi, kemudian ada titik asal. Maka di sini kita dapatkan, kita bentuk dalam matriks, yaitu di sini. Untuk X-nya berarti cos theta, Y-nya menjadi min sin theta, dan ini di sini adalah sin theta, dan Y-nya adalah cos theta. Ini adalah rumus rotasi dengan pusat di 0,0. Jika diberikan kasus semacam ini, di mana A adalah 2-1, besar sudutnya adalah 90 derajat, pusatnya 0,0. Jika tidak ada keterangan apakah dia berlawanan arah dengan jarum jam atau searah dengan jarum jam, kita bisa membuatnya bahwa sudut tersebut positif. Kita tulis ulang rumusnya, di mana bayangannya adalah cos alpha atau cos theta, alpha di sini adalah sudut yang terbentuk, min sin alpha cos alpha, karena pusatnya 0,0 di sini, kita cukup menuliskan ini.
Maka kita ganti alfanya menjadi 90, X dan Y-nya menjadi 2, min 1. Menjadi cos 90 derajat min sin 90 derajat. Di sini adalah sin 90 derajat. Di sini adalah cos 90 derajat. Dengan X-nya adalah 2 min 1. Pada kasus rotasi ini, modal kalian adalah kalian harus mengingat besar sudut-sudut istimewa. Dan kalian juga harus mengetahui bagaimana relasi sudut. Maka di sini, karena cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1, maka bisa dituliskan seperti ini. Maka kalau kita kalikan di sini menjadi 1 dan 2. Kita bisa membuat kesimpulan bahwa kita mendapatkan sebuah rumus di mana ketika rotasi terhadap 90 derajat, X, Y dirotasikan terhadap pusat 0,0, 90 derajat di sini. Ini R adalah simbol daripada rotasi. O di sini adalah simbol dari titik pusatnya. 90 derajat adalah simbol daripada sudut perputarannya. Maka hasil dari bayangannya adalah min Y, X. Min Y, X. Atau kalau dari sini, kalau dari 2, min 1, maka jika dirotasikan terhadap titik 0,0 dengan pusat 0,0 dan sudut terbentuk 90 derajat, maka menjadi 1,2. Sama ya dengan hasil yang kita lakukan. Lalu bagaimana ketika pusatnya tidak lagi di 0,0? Bagaimana rumus yang kita dapatkan? Langkah untuk mendapatkan rumus tersebut adalah 1. Kita akan mentranslasikan atau memindahkan atau menggeser daripada titik pusat. Pertama, kita translasikan nilai X, Y di sini karena dia mundur. Pertamanya di sini adalah pusatnya adalah A, B, maka kalau kita geser ke 0,0, maka translasinya adalah min A, min B. Sehingga di sini titik A, X, Y yang ditranslasikan terhadap min A, min B akan memiliki bayangan menjadi X min A, Y min B. Selanjutnya, langkah kedua yaitu kita melakukan rotasi. Kita melakukan rotasi dengan pusat di 0,0 dan titik awalnya adalah A absen. Maka karena titik awalnya A absen, tadi kita juga sudah mendapatkan rumus daripada rotasi pusat 0,0, maka kita bisa menuliskan seperti ini.
Ini bayangan yang kedua ya. Dari A absen, maka sama dengan di sini sudut yang terbentuk adalah theta. Karena pada kasus ini sudut yang terbentuknya adalah theta ini, maka kita menuliskannya menjadi cos theta min sin theta cos theta dikali dengan titik asal. Ini adalah titik asalnya, yaitu X min A dan Y min B. X min A dan Y min B. Selanjutnya untuk langkah berikutnya adalah yang ketiga, kita buat dengan cara mentranslasikan kembali nilai yang sudah kita dapatkan pada tahap kedua. Translasi tahap kedua. Karena tadi kita sudah mundur pada min A, B agar kembali ke semula, maka kita akan mentranslasikan untuk A, B. Dengan translasi AB di sini. Maka jika bayangannya adalah ini, maka dengan ditranslasikan akan menjadi X absen, Y absennya adalah cos theta min sin theta cos theta X min A, Y min B ditambah dengan AB. Inilah rumus yang bisa kita dapatkan di mana rotasi tidak lagi berpusat di 0,0. Tentukan koordinat hasil rotasi dari titik B sebesar 270 dengan titik pusat 2,1. Berarti pusatnya tidak lagi di 0,0. Maka kita menggunakan rumus X absen, Y absen di sini adalah cos dari 270, kemudian min sin 270, sin 270 derajat. Di sini adalah cos 270, di mana X-nya adalah min 1 dan 4, kemudian dikurangkan dengan pusatnya yaitu 21, lalu ditambah kembali dengan pusatnya yaitu 21. Mudah ya mengingatnya? Maka nilai yang didapat, ingat, berapakah nilai daripada cos 270? 270 berelasi dengan 90 ya. Tapi hati-hati karena 270 terletak di kuadran 3. Maka nilai sinnya bernilai positif atau negatif. Betul, negatif ya. Maka di sini cos 270 adalah 0, sedangkan sinnya bernilai negatif menjadi 1. Sin 270 adalah min 1, di sini adalah 0. Maka di sini berapa? Min 3 dan 3. Plus 2, 1. Ingat, operasi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 3 plus 2, 1 sama dengan 5, 4. Mudah ya? Dan kita pun mendapatkan nilai rumus daripada ini. Kalian bisa transformasikan ketika
mendapatkan permasalahan dengan rotasi pusat di 0,0 dengan sudut 270 akan menjadi berapa? Y, min X. Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan berbicara tentang komposisi rotasi. Apa itu komposisi rotasi? Betul, berarti ada 2 kali rotasi. Seperti ini ya. Kasus yang yang harus kita perhatikan adalah rotasi yang dilakukan 2 kali ini pada posisi pertama dan pada posisi kedua dilakukan dengan titik pusat yang sama, sehingga didapatkan rumus seperti ini, di mana kita menjumlahkan daripada sudut yang terbentuk. Atau ketika tidak di 0,0 pusatnya, maka rumusnya menjadi seperti ini. Mudah ya? Bagaimana jika seperti ini kasusnya? Berarti ada 2 rotasi ya, yaitu terhadap 150 dan 120. Kita perhatikan titik pusatnya. Sama tidak? Kalau sama, berarti kita bisa langsung menjumlahkan sudut yang dimaksud. Maka sudut yang dimaksud di sini adalah, kalau alfa kita buat sudutnya berarti 150 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 270 derajat. Maka kita tuliskan rumusnya biar melekat dalam pikiran kita rumus daripada rotasi, yaitu X absen, Y absen di sini adalah cos alfa min sin alfa, cos alfa. Di sini adalah titiknya, dikurangkan dengan pusatnya, misalkan pusatnya adalah A, B, lalu ditambah lagi dengan pusatnya. Ini ya, tinggal kita masukkan, di mana sudutnya tadi kita sudah tambahkan, berarti kita bisa langsung mengganti alfanya menjadi 270. Cos 270 min sin 270. Di sini ada sin 270, ada cos 270 dengan nilai daripada X dan Y-nya adalah nilai D ya, min 1, min 2, dikurangkan dengan AB-nya, pusatnya, berarti min 3 dikurangkan dengan 2, lalu ditambah dengan pusatnya, yaitu min 3, 2. Maka kita mendapatkan berapa? Tadi sudah ada ya, cos 270 berapa? 0. Sin 270, min 1 ya. Min ketemu min menjadi 1. Kemudian di sini adalah min 1. Di sini adalah 0. Kemudian nilai ini adalah min 2 plus 2 ya, min 1. Gue tuliskan di sini plus 3. Min 2 dikurangkan min 2 berarti min 4 di sini. Kemudian plus min 3, 2. Maka di sini menjadi 0, 1, min 1, 0. Dan 2, min 4 plus min 3, 2. Ingat, perkalian harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maka menjadi berapa?
min 4, baris kali kolom ya. Kemudian min 2 di sini, plus min 3, 2, menjadi berapa? Min 7 dan 0. Maka bayangan D adalah di sini min 7,0. Berikutnya jika berupa garis. Tidak jauh berbeda ya. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu rumusnya, lalu kita masukkan nilainya. Di mana di sini rumusnya adalah, ingat, bayangan. Kemudian nilai di sini adalah cos alfa min sin alfa, cos alfa, kemudian X min A, Y min B, ditambah pusatnya AB. Titik pusat di sini ini sebagai A, B. Selanjutnya, kita ganti nilainya karena titiknya belum diketahui, hanya garis, maka X dan Y-nya tetap ya. Maka bayangannya menjadi cos 180 min sin 180, sin 180, cos 180, X-nya dan Y-nya tetap, dikurangkan dengan AB-nya, berarti dikurangkan 1 dan dikurangkan dengan min 2. Lalu ditambah dengan 1 min 2. Berapakah nilai daripada cos 180? Min 1 ya. Min 1, sinnya adalah 0. Kemudian di sini 0. Kemudian di sini adalah min 1. Sedangkan ini adalah X min 1. Kemudian ada Y plus 2 plus 1 min 2. Kita kalikan dulu nilainya per matriks, yaitu baris kali kolom di sini. Menjadi min kali X min 1 dan min kali Y plus 2 ditambah dengan 1 min 2. Atau jika kita buka, nilai negatifnya menjadi berapa? Min X plus 1. Kita SCTV-kan seperti ini ya. Kemudian yang bawah adalah min Y min 2. Plus 1 min 2. Tinggal kita tambahkan hasilnya menjadi min X plus 2 min Y min 4. Karena kita mau mencari nilai X dan nilai Y-nya, maka kita bisa mengetahui dari sini bahwa X absen adalah min X plus 2. Maka X-nya adalah 2 min X absen. Dan Y absennya adalah min Y min 4. Maka Y-nya adalah min 4 min Y absen. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita mengganti nilai L untuk X dan Y-nya. Di mana
ujungnya adalah 3x min 2y plus 6 sama dengan 0. Maka kita ganti nilainya menjadi 3 kali 2 min x absen min 2 kali min 4 min y absen plus 6 sama dengan 0. Jika kita uraikan menjadi 6 min 3x absen plus 8 plus 2y absen plus 6 sama dengan 0. Atau kita bisa menuliskannya menjadi 3x absen min 2y absen sama dengan berapa? 6 ditambah 8 ditambah 6 ya, sama dengan 20. Sedangkan min 3x-nya kita pindah ke sini, maka dia menjadi plus. 2y absen pun kita pindah, maka dia menjadi min di sini. Inilah bayangannya, yaitu hasil rotasinya adalah 3x min 2y sama dengan 20. Mudah ya? Pada pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas tentang transformasi geometri untuk dilatasi. Sampai ketemu!